Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Mancapronis. Kembali lagi bersama saya Tria Maulidina. Hari ini Rabu 9 Agustus 2023, siswa Men 1 Probolinggo mengikuti training jurnalistik yang diselenggarakan oleh Radar Bromo Jawa Pos yang bekerja sama dengan PT POMI, dan juga acara literasi yang diisi oleh narasumber Bapak Ahmad Saifuddin dan Bapak Muhammad Nubaidillah. Baik pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nauril Alivia di Mansapro News. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Fahmi sebagai wartawan Radar Bromo Jawa Pos. Baik, di sini kita sudah bersama beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, boleh kami wawancarai? Siap. Oke, kita akan mewawancarai seputar terkait dengan berita online ya Bapak. Jadi kalau misalnya kita mau membuat berita online nih, kan kita harus ada beberapa sudut pandang ya Pak ya. Sudut pandang A dan sudut pandang yang lain yang lebih menarik daripada itu. Jadi misalnya kita akan meliput suatu berita dari sudut pandang A, dan ternyata sudut pandang A itu kebenarannya kurang diketahui Bapak. Lalu kita akan meliput dari sudut pandang A atau sudut pandang B nih Bapak? Ya, jadi sebelum kita meliput kejadian itu kan kita harus namanya cross check Ya. sebelum jadi apakah benar berita itu dan ada uji berita pengujian. Kalau ternyata nggak benar ya nggak usah diberitakan. Karena yang diberitakan wajib fakta, kecuali beda kalau sudah beredar hoax yang sudah menjamur, kita wajib melakukan klarifikasi. Benar nggak sih kejadian itu, misalnya ada kejadian pencurian di Probolinggo viral di medsos, ternyata salah. Nah itu dari situ kan kita buat kayak di Jawa Pos ada rubrik hoax atau bukan, itu untuk clearing hoax information. Jadi ketika kita menyaring informasi, ketika berita itu nggak benar, ya kita harus mengabarkan bahwasanya itu hoax. Jadi ketika kita menemukan hoax ya nggak perlu diberitakan kecuali untuk klarifikasi itu tadi. Oh, baik, jadi harus ada klarifikasinya nanti ya Pak ya terkait berita. Berita yang disampaikan di berita itu adalah suatu fakta. Jadi kita nggak bukan menyampaikan isu ya. Jadi sebenar-benar fakta dan di cross check kebenarannya. Makanya ketika kita mendapat suatu kabar, kita wajib meng-cross check benar nggak sih berita itu, klarifikasi ke narasumber, nggak cukup narasumber satu, wajib cross check ke narasumber lain apakah benar seperti itu. Begitu juga dengan berita konflik harus berimbang gitu. Jadi nggak hanya menampilkan satu sisi, jadi begitu. Lalu kalau untuk berita online itu lebih baik kita menampilkan suatu foto atau kita mendesain Bapak? Terus kapan kita akan membuat foto atau kapan kita akan memakai desain gitu? Jadi disesuaikan porsi dengan kebutuhan berita kita itu sendiri. Misalnya kita menulis tentang berita literasi award yang hari ini kan sudah ada peristiwanya. Ya kalau ada peristiwanya lebih baik pakai foto, kecuali yang belum ada peristiwanya, misalnya kayak rencana pembagian seragam gratis di Kabupaten itu kan masih rencana, belum ada, jadi kita membuat ilustrasi untuk menggantikan foto itu sendiri. Itu juga sama, semua hal seperti itu. Kalau nggak ada foto terbaru bisa kita foto ilustrasi atau foto dokumen. Baik, lalu apa sih harapan Bapak untuk kita peserta lomba ini, juga kesan dan pesannya untuk peserta ini apa Pak? Luar biasa, ternyata saya cukup bangga di tengah era yang sudah semakin maju dengan gadget seperti ini. Masih banyak siswa di Probolinggo Raya, kota dan Kabupaten Probolinggo yang masih peduli literasi. Ini penting sekali karena sekarang ini kan literasi generasi muda ini kan cenderung orang malas membaca. Nah, ini masih banyak, ada sekitar 200-an yang ikut, berarti animo literasinya masih cukup tinggi. Saya harap
nggak berhenti sampai di sini, bisa berlanjut di sekolah-sekolahnya menghidupkan literasi di sekolahnya masing-masing, Dapat dan isi. setelah kegiatan ini bisa sekian bersemangat. Ya. Baik, terima kasih atas Ya. jawabannya. Itu dia wawancara bersama Bapak Muhammad Fahmi. Terima kasih, kembali ke studio. Demikian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya, Tria Maulidina, beserta kru TCC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.